Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Al-Fajri dari Prodi Teknik Komputer Angkatan 58 dengan NIM D0304211127 dari kelas Tek P2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai register, terus memori, RAM, dan contoh penyimpanan memori pada register. Untuk yang pertama itu register. Register merupakan alat penyimpanan yang kecil dan mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Register ini bersifat volatil, artinya register ini hanya dapat menyimpan data sebatas adanya aliran listrik. Jadi jika listriknya itu mati, maka datanya itu akan hilang. Jadi ini register ini merupakan penyimpanan sementara. Register ini biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Register ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu segmen register, lalu pointer dan index register, 3 general purpose register, yang keempat index pointer register, dan yang terakhir flex register. Lalu yang selanjutnya memori. Memori adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan program komputer, instruksi, dan sebuah data. Memori yang internal ini disebut memori primer seperti RAM, dan memori yang eksternal ini disebut memori sekunder seperti hard drive atau HDD dan SSD. Perbedaan yang mendasar antara register dan memori ini untuk register menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU, dan sedangkan memori ini menyimpan instruksi program dan data yang diperlukan oleh program untuk dieksekusi. Dan terakhir itu RAM atau Random Access Memory. RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, data akan juga terhapus. Ini bersifatnya volatil. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Dan ini untuk contoh penyimpanan memori pada register itu, pada register penyimpanan. Pada register penyimpanan ini digunakan apabila kita hendak menyimpan informasi untuk sementara sebelum informasi itu dibawa ke tempat lain. Banyaknya kata per bit yang disimpan dalam register ini tergantung dari banyaknya flip-flop yang ada di register tersebut. Satu flip-flop di register itu dapat menyimpan 1 bit. Jadi jika akan menyimpan informasi banyak 4 bit, maka dibutuhkan juga sebanyak 4 flip-flop. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi dari emulator 886. Jadi ini sebuah program dari aplikasinya. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan di sini ada tab new di sini untuk membuat program baru, dan ini ada tab open yaitu untuk membuka program yang telah dibuat di aplikasi ini. Lalu ada examples. Ini adalah contoh-contoh yang disediakan oleh aplikasi ini. Jadi ini ada contoh-contoh program yang disediakan oleh aplikasi EMU886 ini. Lalu ada save untuk menyimpan program ini. Lalu ada compile dan emulate itu untuk menampilkan simulasi dari programnya. Lalu ada kalkulator untuk bilangan desimal, hexa, oktal, dan biner. Lalu di sini ada converter untuk mengkonversi bilangan-bilangan tersebut. Lalu ada option, help, dan about. Jadi di sini saya akan menjelaskan programnya. Di sini saya membuat program bilangan Fibonacci. Jadi di sini ada step 1. Step 1 ini bisa dibilang seperti variabelnya. Ada step 1 yaitu berisi move AX 1. Jadi ini menyimpan 1 ini di register AX. Lalu yang kedua ini move BX 1, ini menyimpan angka 1 ini di register BX. Lalu ada 6 di
CX ini disimpan di register CX. Lalu di sini ada step 2. Dan di step 2 ini berisi add AXPX. Add ini untuk menjumlahkan register AX dan register PX. Lalu yang di bawahnya add PX AX ini untuk menjumlahkan register PX dengan register AX. Lalu di bawah ini ada perintah loop step 2. Ini loop ini untuk mengulangi perintah dari step 2 ini. Jadi yang add AXPX dan add PX AX ini akan diulangi. Langsung saja kita lihat di emulate. Untuk melihatnya single step. Nah, ini akan melakukan perintah move AX1, ini disimpan di AX, lalu satu ini di PX, dan CX ini untuk pengulangannya sebagai 6 kali. Nah, ini akan lakukan step 2, yaitu yang tadi 1 sampai 1 ini 2, dan untuk hasil di register ini akan berupa bilangan heksa. Lalu ini yang selanjutnya ada 3, dan ini pengulangan yang pertama, berarti sisa pengulangan itu sisa 5 kali. Dan di sini ada Tplex juga, register yang tadi bagian register ada plex, ini ada var, lalu di sini ada memori juga yang tadi ada alu dan itu. Dan ini untuk single step ini untuk melanjutkan programnya tersebut. Nah, ini berarti sisa 4 kali pengulangan. Dan ini untuk yang di L ini di bagian register AX ini ada hasilnya. Dan ini juga. Jadi hasilnya ini berupa bilangan heksa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.